Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rahmatul Anisa, Nurfatma Aulia, Yuan Ayu Novitasari, Adistia Ayu Klaranisa, Alfionita Farah, dan Febianti Kusuma yang akan membahas tentang revaluasi aktiva tetap. Yang pertama, kita membahas tentang pengukuran aktiva tetap. Pengukuran awal ketika aset tersebut diperoleh. Aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk dikategorikan sebagai aset tetap pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh entitas dan diperlukan untuk menyiapkan aset tetap tersebut agar dapat digunakan sebagai mestinya sebagai aset tetap. Biaya perolehan aset tetap menurut PSAK nomor 16 revisi tahun 2007 meliputi 1. Biaya perolehan, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi dengan diskon pembelian dan potongan lain. Yang kedua, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Yang ketiga, estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Pada umumnya, nilai perolehan suatu aset tetap sama dengan jumlah biaya yang bisa berupa kas maupun non-kas digunakan untuk memperoleh aset tersebut. Selain hal tersebut, aset tetap dapat diperoleh dari pertukaran aset non-moneter. Selanjutnya, pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran aset tetap selain dilakukan pada awal perolehan juga dilakukan pada periode setelah aset tetap tersebut diperoleh. Ada dua metode dalam perlakuan akuntansi aset tetap tersebut. Yang pertama, metode biaya historis. Dengan metode ini, setelah aset tetap diakui sebagai aset tetap tersebut dicatat pada harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Yang kedua, metode revaluasian pada PSAK revisi 2007. Dengan metode ini, setelah aset tetap diakui sebagai aset tetap, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi aset adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain. Selanjutnya, Fiskus menggunakan istilah penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif berdasarkan keputusan Dirjen Pajak nomor KEP 141/BJ/2004. Yang pertama adalah koreksi positif. Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan penambahan penghasilan yang disebabkan oleh adanya pengurangan biaya atau biaya yang semakin kecil yang diakui dalam laporan rugi laba komersial. Yang kedua, koreksi negatif. Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan penghasilan yang disebabkan oleh adanya penambahan biaya atau biaya yang semakin besar yang diakui dalam laporan rugi laba komersial. Untuk keperluan akuntansi pajak penghasilan, kita mengenal juga bentuk lain dari koreksi fiskal, yakni beda tetap permanen dan beda waktu temporer. Yang pertama ada permanen. Permanen adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan standar akuntansi keuangan yang bersifat permanen. Artinya, penghasilan atau biaya yang demikian tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Yang kedua adalah temporer. Temporer adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan ini menyebabkan pergeseran pengakuan pendapatan atau beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak yang lainnya. Wajib pajak yang dapat melakukan evaluasi. Wajib pajak yang dapat melakukan evaluasi adalah wajib pajak badan dalam negeri yang terletak atau berada di Indonesia.
Wajib pajak badan dalam negeri adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, dana persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Pajak penghasilan selisih lebih revaluasi atau selisih lebih penilaian kembali aktiva perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Artinya, untuk menghitung PPh revaluasi sekarang tidak boleh memperhitungkan kompensasi kerugian fiskal. Selisih lebih langsung dikalikan tarif 10%. Karena itu, mungkin saja wajib pajak yang sedang mengalami kerugian dan memiliki kompensasi kerugian fiskal tetap diharuskan membayar PPh final atas selisih lebih revaluasi. Penyusutan aktiva. Penyusutan atau depresiasi adalah alokasi harga perolehan dari suatu aset tetap yang diakibatkan oleh penurunan nilai dari aset tersebut. Secara umum, ada dua faktor yang menyebabkan nilai aset menjadi menyusut, yaitu satu faktor fungsional, yang kedua faktor fisik. Faktor fungsional itu penyusutan diakibatkan karena ketidakmampuan aktiva untuk memenuhi kebutuhan produksinya, sehingga aset tersebut perlu diganti dengan yang baru. Sedangkan faktor fisik adalah nilai aset perusahaan itu dapat menyusut karena penggunaannya terlalu sering, usia barang yang sudah tua, dan berbagai kerusakan lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan aktiva tetap. Yang pertama ada harga perolehan atau acquisition cost. Adalah harga perolehan yang mengacu pada biaya total untuk membeli aset. Kemudian yang kedua itu ada nilai residu atau salvage value. Nilai residu adalah nilai jual kembali suatu aset pada akhir masa manfaatnya. Dan yang ketiga itu ada umur ekonomis aktiva atau economics life. Adalah periode waktu yang diharapkan selama aset tetap berguna bagi pemiliknya. Peraturan Bapepam nomor 9E.2 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama. Apabila pengalihan aset perusahaan pabrik yang dimaksud termasuk dalam transaksi material, seperti penjualan aktiva yang nilainya sama atau lebih besar dari 10% dari pendapatan perusahaan atau 20% dari ekuitas, maka wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS, di mana harus ada acara khusus mengenai aktiva yang akan dijual. Selanjutnya, prosedur persetujuan revaluasi. Yang pertama ada permohonan tertulis ke Kepala Kanwil DJP lewat KPP. Yang kedua, berkas bukti pelunasan PPh atas penilaian kembali aktiva tetap. Yang ketiga, daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali. Dan yang terakhir, salinan surat izin usaha KJPP atau ahli penilai yang telah dilegalisir oleh instansi pemerintah berwenang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.